Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Definisi koset: G grup dan H subset tak kosong di G, dan H juga merupakan himpunan tak kosong yang disimbolkan H kecil elemen H besar. Sedemikian sehingga untuk H kecil elemen H dilambangkan A kecil H kecil. Karena H dan G adalah grup dan H merupakan subgrup dari G, maka himpunan A kecil H besar adalah koset kiri dari H besar dalam G yang mengandung A kecil, sedangkan H besar A kecil adalah koset kanan dari H dalam G. Sehingga untuk operasi perkalian A kecil H besar sama dengan koset kiri, sedangkan untuk koset kanan itu H besar A kecil. Dan untuk operasi penjumlahan, H ditambah A kecil sama dengan H ditambah A kecil merupakan koset kanan, dan untuk koset kiri itu A kecil ditambah H. Untuk lebih memahami koset kanan dan koset kiri, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Misalkan suatu grup adalah G terhadap penjumlahan sama dengan bilangan bulat modulo 4, dan subgrup dari G adalah H di mana himpunan H memiliki anggota 0 dan 2. Tentukan koset kiri dan koset kanan dari H dalam G. Pertama-tama kita tentukan dulu G terhadap penjumlahan sama dengan Z4 atau anggota himpunan bilangan bulat modulo 4, itu anggotanya sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk langsung saja untuk koset kiri, A ditambah H. Nah, sehingga A-nya itu diganti menjadi anggota himpunan bilangan bulat modulo 4. Yang pertama itu kita gunakan anggota himpunan bilangan bulat modulo 4 yang terkecil, yaitu 0. Sehingga 0 ditambah H sama dengan 0 ditambah 0 dan 2. Sehingga hasilnya itu 0, 2. Nah, kedua itu anggota himpunan bilangan bulat modulo 4 kedua itu 1. Sehingga 1 ditambah H sama dengan 1 ditambah 0 dan 2. 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 2 sama dengan 3, sehingga hasilnya itu 1 dan 3. Untuk anggota himpunan bilangan bulat modulo 4 ketiga itu 2. Sehingga 2 ditambah H sama dengan 2 ditambah 0 dan 2, sehingga hasilnya itu 0, sehingga hasilnya itu 2 dan 0. Nah, kenapa bisa menghasilkan 0? Karena yang diminta oleh soal itu bilangan bulat modulo 4, sehingga kita mencari sisanya. Maksudnya di sini itu jika hasilnya besar sama dengan 4, maka hasil penjumlahan tadi dikurang dengan 4. Nah, 2 ditambah 2 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi sehingga hasilnya itu 2,2 dan 0. Untuk anggota himpunan bilangan bulat modulo 4 terakhir itu 3. Sehingga 3 ditambah H sama dengan 3 ditambah 0, 2 sama dengan 3, 1. Seperti alasan yang tadi, karena besar dari hasilnya itu besar sama dengan 4, sehingga yang dicari itu sisanya. Maka 3 ditambah 2 dikurang 4 itu hasilnya 1, sehingga hasilnya 3, 1. Nah, untuk koset kanan sama saja, namun yang berbeda itu letaknya. Karena rumusnya juga sama, namun yang berbeda itu letaknya. Sehingga langsung saja untuk anggota himpunan bilangan bulat modulo 4 terkecil itu H ditambah 0 sama dengan 02 ditambah 0 sama dengan 02.
H ditambah 1 sama dengan 0,2 ditambah 1 sama dengan 1,3. H ditambah 2 sama dengan 0,2 ditambah 2 sama dengan 2,0. Alasannya sama seperti tadi. Dan untuk anggota himpunan bilangan bulat modulo terakhir itu 3 sama maka 3 ditambah H sama dengan 3 ditambah 0,2 hasilnya 0,2 hasilnya 3,1. Alasannya juga sama seperti tadi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Modulo 4 kedua itu 1. Sehingga 1 ditambah H sama dengan 1 ditambah 0 dan 2. 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 2 sama dengan 3, sehingga hasilnya itu 1 dan 3. Untuk anggota himpunan bilangan bulat modulo 4 ketiga itu 2. Sehingga 2 ditambah H sama dengan 2 ditambah 0 dan 2, sehingga hasilnya itu 0 sehingga hasilnya itu 2 dan 0. Nah, kenapa bisa menghasilkan 0? Karena yang diminta oleh soal itu bilangan bulat modulo 4, sehingga kita mencari sisanya. Maksudnya di sini itu jika hasilnya besar sama dengan 4, maka hasil penjumlahan tadi dikurang dengan 4. Nah, 2 ditambah 2 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi sehingga hasilnya itu 2,2 dan 0. Untuk anggota himpunan bilangan bulat modulo 4 terakhir itu 3. Sehingga 3 ditambah H sama dengan 3 ditambah 0,2 sama dengan 3,1. Seperti alasan yang tadi, karena besar dari hasilnya itu besar sama dengan 4, sehingga yang dicari itu sisanya. Maka 3 ditambah 2 dikurang 4 itu hasilnya 1, sehingga hasilnya 3,1. Nah, untuk polsek kanan sama saja, namun yang berbeda itu letaknya. Karena rumusnya juga sama, namun yang berbeda itu letaknya. Sehingga langsung saja untuk anggota himpunan bilangan bulat modulo 4 terkecil itu H ditambah 0 sama dengan 0,2 ditambah 0 sama dengan 0,2. H ditambah 1 sama dengan 0,2 ditambah 1 sama dengan 1,3. H ditambah 2 sama dengan 0,2 ditambah 2 sama dengan 2,0. Alasannya sama seperti tadi. Dan untuk anggota himpunan bilangan bulat modulo terakhir itu 3 maka 3 ditambah H sama dengan 3 ditambah 0,2 hasilnya 0,2 hasilnya 3,1. Alasannya juga sama seperti. Baik, materi selanjutnya yaitu teorema 5.2. Misalkan H subgrup sebaran dari grup G dan A, B anggota sebaran dari G. Maka persamaan pertama itu HA sama dengan HB jika dan hanya jika A, B inverse elemen H. Persamaan kedua, AH sama dengan BH jika dan hanya jika B inverse A elemen H. Adapun pembuktiannya, misalkan bukti dari kiri ke kanan, persamaan pertama itu misalkan H grup dari grup G. Ambil sebarang A, B elemen G sedemikian sehingga HA sama dengan HB karena E elemen H, E unsur identitas, maka AE elemen HA atau A elemen HA. Dari hipotesis diketahui HA sama dengan HB akibat diperoleh HA sama dengan HB, A elemen HB karena A elemen HA dan HA sama dengan HB. A inverse AB inverse elemen HB B inverse, AB inverse elemen H B inverse, AB inverse elemen HE, AB inverse EH karena HE sama dengan H.
bukti dari kanan ke kiri. Misalkan AB inverse elemen H, akan ditunjukkan HA sama dengan HB. Untuk itu perhatikan AB inverse elemen H, HA B inverse sama dengan H, teorema 5.1. HA B inverse B sama dengan HB, HE sama dengan HB, HA sama dengan HB. Dengan demikian disebutkan HA HB jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Adapun persamaan kedua dapat ditunjukkan dengan cara yang sama pada persamaan pertama, dan bukti ini diberikan kepada pembaca sebagai pelatihan. Adapun teorema 5.3, untuk sebaran dua koset kanan kiri subgrup berlaku salah satu sifat berikut. Persamaan kedua saling lepas atau keduanya sama. Adapun buktinya misalkan H subgrup dari G, dan juga misalkan HA teorema 5.3, untuk sebaran dua koset kanan kiri subgrup berlaku salah satu sifat berikut. Keduanya saling lepas atau keduanya sama. Adapun teorema 5.3, yaitu untuk sebaran dua koset kanan atau kiri subgrup berlaku salah satu sifat berikut. Pertama, kedua saling lepas, dan keduanya saling sama. Adapun pembuktiannya misalkan H subgrup dari grup G, dan juga misalkan HA sama dengan HB merupakan koset kanan dari H, dan masing-masing dibangkitkan oleh A dan B. Akan ditunjukkan bahwa salah satu berikut ini yang berlaku H irisan HA irisan HB sama dengan himpunan kosong, atau HA sama dengan HB. Untuk itu jika dimisalkan HA irisan HB maka tidak sama dengan himpunan kosong, maka ditunjukkan bahwa HA sama dengan HB. Demikian juga sebaliknya, jika HA tidak sama HB, maka harus HA irisan HB sama dengan himpunan kosong. Berikut ini salah satu akan ditunjukkan, yaitu misalkan HA irisan HB bukan himpunan kosong. Ambil X elemen HA irisan HB. Ini berarti X elemen H dan X elemen HB, sehingga X dinyatakan sebagai berikut. X H sama dengan H1, H sama dengan H2, B untuk suatu H, H1 elemen H dan H2 elemen H. Karena H1A H sama dengan H2B sama dengan B sama dengan H2 inverse H1A, memuat B sama dengan H2 inverse H1A, HB sama dengan H2 inverse H1A, HB sama dengan HH2 inverse H1A, HB HA karena H2 inverse HI elemen H, HH2 inverse HI H. Ini berarti dalam kasus HA irisan AB HB tidak sama himpunan kosong, maka HA dan HB sama. Sebagai baik, mungkin itulah materi yang saya dapat berikan, akan dilanjutkan oleh saudari Sarana. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Sadana. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari penjelasan atau pemaparan dari materi kami mengenai konsep, yaitu selanjutnya definisi 5.4. Misalkan G grup dan H subgrup dari G, maka untuk sebaran A, B elemen G dikatakan kongruen B modulo H, atau ditulis A sama dengan B dalam kurung mode H, didefinisikan A sama dengan B dalam kurung mode H jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Selanjutnya teorema 5.5. Misalkan H subgrup dari G dan didefinisikan relasi kongruen modulo H, yaitu A sama dengan B dalam kurung mode H jika dan hanya jika AB inverse elemen H.
Untuk setiap A, B elemen G, maka relasi tersebut merupakan relasi ekuivalen. Adapun pembuktiannya, kita misalkan H subgrup dari grup G. Ambil sebaran AB elemen G, kemudian didefinisikan A sama dengan B dalam kurung modulo H untuk jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Relasi di atas memenuhi sifat berikut, yaitu pertama, refleksi, di mana kita misalkan A elemen G sebarang. Karena H subgrup dari Y, maka A kali A inverse sama dengan identitas elemen G. Untuk setiap A elemen G sesuai dengan definisi relasi di atas, diperoleh A sama dengan A dalam kurung modulo H untuk setiap A elemen G. Jadi relasi tersebut memenuhi sifat refleksi. Kedua, sifat simetri. Misalkan A, B elemen G sebarang dengan A sama dengan B dalam kurung modulo H. Ini berarti bahwa jika A sama dengan B dalam kurung modulo H, maka AB inverse merupakan elemen H. Maka AB inverse, maka dalam kurung AB inverse elemen H, karena H merupakan subgrup. BA inverse elemen H, B sama dengan A dalam kurung modulo H. Jadi relasi tersebut memenuhi sifat simetri. Adapun ketiga yaitu sifat transitif. Misalkan A, B, C merupakan elemen G sebarang dengan A sama dengan B dalam kurung modulo H dan B sama dengan C dalam kurung modulo H. Akan ditunjukkan A sama dengan C dalam kurung modulo H. Karena A sama dengan B dalam kurung modulo H, maka AB inverse merupakan elemen H. Demikian juga karena B sama dengan C dalam kurung modulo H, maka BC inverse merupakan elemen H. Karena H subgrup dan AB inverse BC inverse elemen H, maka AB inverse kali BC inverse merupakan elemen H, atau A dalam kurung B inverse kali B kali C inverse elemen H. Karena B inverse kali B merupakan identitas, maka diperoleh A kali identitas kali C inverse elemen H. E merupakan unsur identitas. Jadi AC inverse merupakan elemen H, atau dengan kata lain A sama dengan C dalam kurung modulo H. Hal ini menunjukkan bahwa relasi tersebut memenuhi sifat transitif. Karena ketiga sifat di atas dipenuhi oleh relasi kongruen modulo H, maka relasi tersebut merupakan relasi ekuivalen terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri ketiga. Langsung saja, yaitu telah ditunjukkan di atas bahwa jika H subgrup dari grup G dan relasi kongruen modulo H yang didefinisikan A sama dengan B modulo H jika dan hanya jika AB pangkat minus 1 elemen H untuk setiap A, B elemen G merupakan relasi ekuivalen, maka relasi kongruen tersebut akan membagi G dalam kelas-kelas yang saling lepas, atau dengan kata lain, relasi kongruen akan membagi G menjadi beberapa partisi yang berbeda. Untuk itu, untuk memahami lebih mendalam pengertian partisi yang diakibatkan oleh relasi kongruen modulo H di atas berikut ini ditunjukkan bahwa kelas ekuivalen yang ditentukan oleh A elemen G ditulis A sama dengan koset kanan HA. Sesuai dengan definisi A sama dengan X elemen G, maka X sama dengan A modulo H. Akan ditunjukkan bahwa A sama dengan HA. Untuk itu kita ambil X elemen A sebarang X elemen A, maka X sama dengan A modulo H. X pangkat A minus 1 elemen H, X dikali A pangkat minus 1 dikali A elemen HA.
X elemen H ini berarti A substansi dari HA. Pada teorema 5.6, jika H subgrup dari G, maka terdapat koresponden di satu-satu antara himpunan semata semua koset kiri yang berbeda dari H dengan himpunan semua koset kanan yang berbeda dari H. Kita buktikan, misalkan G aksen adalah himpunan semua koset kiri dari H dan G aksen 2 adalah himpunan semua koset kanan dari H. Bentuk pengatannya yaitu F G aksen lebih besar dari G aksen 2. Definisinya yaitu F dalam kurung A dikali H sama dengan H dikali A pangkat minus 1 untuk setiap A elemen G aksen. Kita tunjukkan, yang pertama adalah F suatu fungsi, yang kedua yaitu F11, yang ketiga yaitu F onto dalam kurung pada. Jika H subgrup dari grup terhingga G, maka banyaknya koset kanan kiri yang berbeda dari H sama dengan banyaknya koset kiri dalam kurung kanan yang berbeda dari H. Hal ini merupakan akibat teorema 5.6. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan H dikali A pangkat minus 1 untuk setiap A elemen G aksen. Kita tunjukkan, yang pertama adalah F suatu fungsi, yang kedua yaitu F11, yang ketiga yaitu F onto dalam kurung pada. Jika H subgrup dari grup terhingga G, maka banyaknya koset kanan kiri yang berbeda dari H sama dengan banyaknya koset kiri dalam kurung kanan yang berbeda dari H. Hal ini merupakan akibat teorema 5.6. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.